Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada bab selanjutnya, yaitu tentang haji dan umrah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah kita dapat menerima dan merasakan ilmu pengetahuan yang terang benderang seperti sekarang ini. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sakit bisa segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silahkan di list dulu absen grupnya. Baiklah, sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu akan menjelaskan kembali materi kita yang lalu, yaitu tentang zakat. Setelah kita pelajari, tentunya dapat kita simpulkan bahwa zakat ini adalah harta yang merupakan cara kita untuk mensucikannya, mensucikan harta kita dari hal-hal yang harta yang haram, seperti itu ya. Jadi zakat ini ada dua, ada zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu yaitu zakat yang dikeluarkan setiap bulan Ramadan dan wajib bagi setiap muslim, setiap jiwa untuk mengeluarkan zakat ini. Yang kedua yaitu zakat mal. Nah, zakat mal ini biasa disebut juga dengan zakat harta. Kenapa zakat harta? Karena yang dikeluarkannya berdasarkan dengan harta kepemilikan kita, berdasarkan haul atau kepemilikan kita selama 1 tahun, dan juga berdasarkan nisabnya atau mencapai minimal kadar harta itu. Jadi dengan kita berzakat fitrah dan zakat mal, nanti kita akan membersihkan harta kita dari hal-hal yang haram. Siapa saja yang berhak menerima zakat ini? Ada 8 asnaf. Yang pertama, fakir, miskin, amil, fisabilillah, ibnu sabil, ghorim, lalu hamba sahaya, dan juga mu'allaf. Nah, dari 8 asnaf tadi, maka orang-orang tersebutlah yang berhak menerima zakat kita. Kenapa kita harus mengeluarkan zakat? Apa hikmahnya untuk kita? Yang pertama, kita akan melatih diri kita menjadi orang yang lebih dermawan. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan rasa syukur atas kepemilikan harta kita. Yang selanjutnya, agar kesenjangan sosial antara si miskin dengan si kaya itu tidak jauh, minimalisir kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Nah, demikianlah sedikit Ibu bahas materi yang lalu, yaitu tentang zakat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang bab selanjutnya, yaitu tentang haji dan umroh. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu agar anak-anak ibu paham tentang memaknai tentang pengertian haji, lalu memaknai tentang dalil-dalil haji itu apa saja, lalu memahami syarat wajib haji itu apa, lalu memahami rukun haji, wajib haji, sunnah haji, larangan haji, dan juga dam atau denda yang harus dibayarkan ketika kita melanggar sesuatu yang kita lakukan ketika kita berhaji. Baiklah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu tentang memahami pengertian haji. Yaitu, coba kita lihat di sini, pengertian haji secara bahasa itu artinya adalah menyengaja mengunjungi sesuatu. Adapun secara istilah, haji itu adalah menyengaja untuk melakukan ibadah
ke Mekah dengan peraturan atau syarat-syarat tertentu. Adapun hukum haji itu pada surah Al-Imran ayat 97 dikatakan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Nah, jadi dapat kita ambil intisarinya dari ayat tersebut bahwa hukum haji itu adalah wajib, tapi wajib bagi orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan ke Baitullah atau orang yang mampu. Nah, adapun tata cara haji dan umroh itu bisa dilakukan berbarengan atau umroh dulu nanti baru haji, atau bisa berbarengan. Nah, ini kalau misalnya kita melakukan ibadah haji terlebih dahulu, lalu kita mengerjakan umroh, maka itu disebut dengan ifrad. Sedangkan kalau misalnya kita melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu nantinya baru kita melaksanakan haji, maka itu disebut dengan tamattu. Dan jika kita mengerjakan haji dan umroh itu berbarengan, maka itu disebut dengan qiran. Yang selanjutnya yaitu, ini dalil sudah ya, surat Ali Imran ayat 97. Yang selanjutnya yaitu memahami syarat wajib haji. Nah, syarat wajib haji ini maksudnya adalah kegiatan yang dilakukan bagi calon jemaah haji harus memiliki syarat-syarat tertentu. Yang pertama, dia harus Islam, tentunya orang Islam yang wajib melaksanakan haji. Yang kedua, dia harus balik. Gimana anak kecil yang dia ikut orang tuanya berhaji? Nah, hajinya itu tetap sah, namun ketika dia dewasa, dia harus menunaikan haji untuk melepaskan kewajibannya berhaji. Namun jika dia mampu. Yang selanjutnya yaitu berakal sehat. Yang selanjutnya dia harus juga merdeka, dan yang terakhir dia harus mampu. Jadi calon jemaah haji ini harus mampu, baik secara fisiknya, baik secara keuangannya, secara mentalnya. Jadi dia harus mampu untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji ini adalah suatu kegiatan yang jika tidak kita lakukan, maka haji kita tidak sah dan tidak bisa diganti dengan dam atau denda. Nah, apa saja rukun haji ini? Yang pertama yaitu ihram disertai dengan niat, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Akan Ibu jelaskan satu persatu, yaitu mulai dari ihram disertai dengan niat. Jadi niat kita saat berhaji itu labbaik Allahumma ya Allahu hajjah, yang artinya aku datang berkunjung kepadamu untuk berhaji. Selanjutnya yaitu wukuf. Wukuf ini adalah hadir di padang Arafah pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga tawaf. Tawaf ini adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dan putarannya itu harus berlawanan dengan arah jarum jam. Yang selanjutnya, nah di tawaf ini harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia harus jemaah haji itu harus menutup aurat, lalu suci dari hadas dan najis, lalu juga Ka'bahnya harus berada di sebelah kiri orang yang berhaji. Jadi dia harus memutari berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu tawaf harus dimulai dari Hajar Aswad. Lalu tawaf ini harus dilaksanakan sebanyak 7 kali. Lalu tawaf dilaksanakan di dalam masjid. Adapun macam-macam tawaf itu ada 6. Yang pertama tawaf kudum, yaitu tawaf yang ketika kita lakukan ketika kita baru sampai di Mekah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini adalah tawaf rukun haji, yaitu memutari Ka'bah sebanyak 7 kali, dan itu yang tidak boleh ditinggalkan. Yang selanjutnya yaitu tawaf wada. Tawaf wada ini adalah tawaf ketika kita hendak meninggalkan Ka'bah. Yang selanjutnya tawaf tahallul, ini adalah penghalalan barang yang haram ketika ihram. Yang selanjutnya itu tawaf nazar, yaitu ketika kita memiliki nazar, maka lakukanlah tawaf nazar. Lalu tawaf sunnah. Tawaf sunnah ini adalah tawaf yang boleh dikerjakan jika dikerjakan mendapat pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa, tidak apa-apa gitu ya. Yang selanjutnya yaitu sya'i. Sya'i ini adalah perlarian-larian kecil di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah.
Adapun syarat-syaratnya yaitu dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Yang kedua, dilaksanakan sebanyak 7 kali, lalu dilaksanakan sesudah tawaf, baik tawafnya tawaf rukun yaitu yang kita jelaskan tadi ya, tawaf ifadah itu adalah tawaf rukun dan juga maupun tawaf kudum. Jadi saat ini harus dilakukan setelah melakukan tawaf ifadah dan tawaf kudum. Yang selanjutnya yaitu tahallul. Tahallul ini adalah memotong rambut. Minimalnya itu adalah 3 helai rambut. Yang selanjutnya yaitu tertib. Maksudnya tertib di sini apa? Tertib itu adalah menyesuaikan atau mengurutkan. Tidak boleh kalau setelah ihram kita tawaf dulu nanti baru wukuf, ini tidak boleh, nanti tidak sah hajinya. Jadi kalau tertib itu maksudnya ihram disertai dengan niat, lalu wukuf, lalu tawaf, lalu kita syai, baru terakhir tahallul. Jadi harus berurutan. Yang selanjutnya yaitu wajib haji, yaitu suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Jika kita tidak lakukan, haji kita tetap sah, namun kita harus membayar denda atau dam. Apa saja wajib haji ini? Yang pertama yaitu ihram dari miqat. Yang kedua berhenti di Musdalifah. Yang ketiga melempar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Lalu melontar 3 jumrah. 3 jumrahnya ini ada 3 ya, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqabah. Dan itu dari tanggal 11 sampai 13 bulan haji. Lalu bermalam di Mina. Yang keenam yaitu tawaf wada atau tawaf hendak meninggalkan Ka'bah. Lalu yang ketujuh tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau yang diharamkan. Nah selanjutnya yaitu sunnah haji. Sunnah haji ini adalah suatu kegiatan yang jika kita lakukan maka kita mendapat pahala, dan jika tidak kita lakukan tidak berdosa dan tidak apa-apa. Nah adapun sunnah haji itu yang pertama yaitu ifrad, yaitu ihram untuk berhaji dahulu baru umrah. Lalu yang kedua membaca talbiyah selama ihram sampai melontar jumrah Aqabah pada hari raya Idul Adha. Nah bacaan talbiyahnya itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu yang ketiga, tapi itu sunnah ya, sunnah haji. Yang selanjutnya yaitu berdoa sesudah membaca talbiyah. Jadi setelah kita membaca talbiyah disunahkan juga untuk berdoa. Lalu membaca zikir sewaktu tawaf, lalu sholat 2 rakaat sesudah tawaf, dan yang terakhir masuk ke Ka'bah juga termasuk sunnah haji. Yang selanjutnya yaitu larangan haji. Nah larangan haji ini kalau bagi laki-laki dia tidak boleh memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh memakai topi. Kalau dia memakai topi maka dia harus membayar dam. Sedangkan kalau untuk perempuan larangannya itu tidak boleh menutup tangannya dan tidak boleh menutup mukanya. Karena kalau misalnya ada sesuatu yang mendesak dia harus menutup muka dan telapak tangannya, maka dia harus membayar fidyah. Sedangkan kalau larangan untuk kedua-duanya antara laki-laki dan perempuan itu tidak boleh memakai wangian, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh bersetubuh antara suami istri, lalu tidak boleh mencukur rambut-rambut yang ada di badan, tidak boleh menikah, baik dia yang nikah atau dia yang menikahkan atau dia yang sebagai wali nikah itu tidak boleh. Ya, itu merupakan larangan-larangan dari haji. Adapun dam atau denda haji, misalnya itu ada di bukunya, silahkan buka, itu ada tabel, tapi dijelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya kita memotong kuku atau memakai wangi-wangian, memakai pakaian berjahit, nah kita harus membayar, pilih antara 3 ini, yaitu menyembelih 1 ekor kambing atau puasa 3 hari atau memberi makan 6 orang miskin. Jadi pilih antara 3 ini jika kita melakukan larangan haji. Nah setelah kita pahami tentang wajib haji, sunnah haji, larangan haji, denda atau dam haji, maka dapat kita simpulkan bahwa haji itu adalah kita menyengaja datang ke rumah Allah untuk beribadah dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dan sebagai calon jemaah haji kita harus siap secara mental, fisik, keuangan kita, dan lain sebagainya. Dan ketika kita sudah berhaji atau dalam proses berhaji, maka kita wajibnya menghindari hal-hal yang dilarang ketika haji, karena nantinya kita akan membayar dam
atau denda tersebut. Ibu rasa cukup pembelajaran hari ini, mudah-mudahan anak-anak Ibu bisa paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Silahkan kerjakan pilihan ganda pada bab kelima tentang haji dan umroh, yaitu pada halaman 102 sampai 104. Dan juga silahkan ringkas materi tentang hajinya. Demikianlah ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.